Ya, oke. Saya ulangi Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Peran Media Sosial Instagram sebagai sarana informasi dan edukasi pernikahan di KUA Kangkung Kabupaten Kendal. Alasan saya melatar belakangi mengambil judul aktualisasi ini dikarenakan pastinya media sosial Instagram merupakan media yang besar dan pasti setiap para catin yang terutama calon pengantin yang masih muda-mudi itu memakai paling tidak ada aplikasi Instagram Bapak yang ada di sana. Selanjutnya alasan yang kedua perihal informasi pelayanan dan edukasi pernikahan mengingat bahwa di Kecamatan Kangkung ini eh, saya rasa semenjak saya masuk sini masih perlu adanya informasi pelayanan dan edukasi pernikahan melalui media sosial agar bisa dapat diakses dengan baik. Terlebih pada Instagram di KUA Kecamatan Kangkung sendiri, semenjak saya masuk, eh, belum terlalu optimal untuk memberikan informasi pelayanan dan edukasi pernikahan. Maka dari itu, saya mengangkat judul rancangan aktualisasi ini bertujuan untuk eh, bisa memberikan informasi pelayanan dan edukasi pernikahan di wilayah Kecamatan Kangkung. Selanjutnya untuk core issue yang saya pilih eh, di sini ada 5. Yang pertama adalah belum optimalnya informasi pelayanan pernikahan lewat sosial media. Yang kedua ada penataan arsip terdahulu yang masih berantakan. Yang ketiga ada belum optimalnya pendataan terhadap masjid atau rumah ibadah ber-ID di wilayah Kecamatan Kangkung. Yang keempat ada belum optimalnya pendataan tanah wakaf. Yang terakhir ada belum menggunakan bimbingan online dan masih menggunakan bimbingan di KUA. Selanjutnya untuk eh, kendala, eh, mohon maaf untuk kegiatan. Pertama pastinya saya akan melakukan konsultasi dengan kepala KUA sebagai mentor. Selanjutnya untuk di langkah yang kedua, saya akan membuat template mengenai informasi pelayanan pernikahan dan edukasi. Yang ketiga nantinya saya akan memberikan ini pemostingan, memposting informasi media sosial di media sosial untuk para catin yang akan melaksanakan bimbingan. Yang keempat nanti ada pengelolaan konten dan informasi dan edukasi berkaitan dengan pernikahan. Yang terakhir adalah evaluasi dari rancangan aktualisasi saya. Lalu untuk kendala pada kegiatan yang saya himpun pastinya eh, akan akan ada kendala seperti mungkin saya sendiri tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal mentor ataupun keterbatasan eh, keterbatasan jangkauan. Selanjutnya ada konten yang kurang menarik akan menjadi kendala bagi saya sehingga saya harus membuat konten dan visual grafis yang menarik serta eh, kreativitas ya kreativitas dan antisipasi saya untuk menarik para audiens untuk memberikan visual yang menarik dan inovatif. Berikut Bapak yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan Wijaya sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Bahrul Falah untuk memberikan penguatan. Waktunya 3 menit, Bapak. Ya, silakan. Belum terdengar ini, Pak. Mungkin eh, volumenya atau speakernya mungkin belum ini. Ya, Mas, Oke, sekarang sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memberikan kepenguatan atau
beserta laksar atas nama Mas Ridwan Wijaya. Saya selaku mentor dan juga Kepala KUA Kangkung memang mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Ridwan Wijaya. Memang selama ini di kantor urusan agama Kecamatan Kangkung untuk kaitan apa yang disampaikan tadi mengenai optimalisasi peran media sosial di Instagram maupun di media sosial yang lain, kita memang belum ada ke sana. Jadi bagi kita untuk pengumuman nikah maupun yang lainnya masih manual seperti yang dulu. Memang belum merambah untuk ke media sosial. Makanya dengan Mas Ridwan Wijaya mengangkat rancangan aktualisasi untuk optimalisasi peran media sosial, Instagram sebagai sarana informasi dan edukasi di Kawah Kangkung, kami intinya mendukung apa yang dilaksanakan oleh Saudara Ridwan Wijaya ini. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahrul Falah sudah Terima menyampaikan kasih Bapak Bahrul. penguatan. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, kami silakan untuk tanya jawab dan Baik, memberikan masukan. oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Mas Bahrul Falah, Pak Rois, dan Mas Ridwan ya. Oke, Bapak. Eh, saya kira ini di antara yang tampil ini yang paling berani menggunakan satu platform saja gitu. Karena di judulnya kan media sosial Instagram ya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya media sosial saja. Kalau boleh diskusi, mengapa langsung memilih Instagram dibanding beberapa platform yang tersedia di media sosial, Mas Ridwan? Karena kan di judulnya langsung tertulis Instagram gitu. Oke. Saya kira di media Instagram ini sangat ini ya Pak, istilahnya tuh paling banyak diakses. Mungkin yang pertama selain TikTok ya Pak. Jadi Ya. saya rasa memakai media Instagram ini sangat cocok terlebih di wilayah Kecamatan Kangkung. Dan selama saya masih di sini, para catin yang melaksanakan bimbingan di kantor itu pun juga terbilang masih muda-muda semua. Jadi saya kira media Instagram ini sangat cocok sekali untuk digencarkan penyebaran informasi dan edukasi pernikahannya lewat media Instagram. Kurang lebih Baik. begitu, Bapak. Baik, saya sepakat dengan itu bahwa Instagram memang dibanding TikTok. Kalau TikTok itu kan sebenarnya durasinya sangat pendek ya. Kalau Instagram lumayan lebih panjang lah daripada TikTok. Problemnya ketika menggunakan di media sosial Instagram ataupun TikTok, biasanya butuh desain grafis yang baik ya kan. Instagram itu hanya efektif kalau di kontennya itu memiliki tampilan yang menarik gitu. Nah, apakah di tempatnya sampean ini ada yang ahli bikin infografis gitu supaya ini kan ceritanya mau media edukasi. Nah, kalau media edukasi berbasis media digital berarti akan menarik minat masyarakat untuk follow atau mengikuti sosialisasi kita. Nah, salah satu syarat utama saya lihat para media konten kreator adalah kemampuan menciptakan konten yang tepat gitu, termasuk juga bunga-bunganya, infografiknya kayak gitu. Nah, ketersediaan itu seperti apa? Apa memungkinkan itu? Kan kalau ini kan mau optimalisasi peran media, jadi bukan hanya frekuensinya, tetapi kontennya juga harus kuat. Karena kalau kontennya biasa misalnya hanya narasi biasa saja, tidak ada misalnya konten yang lebih sifatnya menarik, tidak akan optimal juga. Apalagi kan Instagram itu kan berbasis algoritma begitu. Kalau yang diharapkan adalah orang-orang akan menerima secara pasif, mungkin agak repot. Tapi kalau misalnya dimaksudkan adalah misalnya nih, saya mau menikah di Kendal atau jangan saya lah, saya udah Pak Rais mau menikah lagi di Kendal. Nah, mau cari tahu syarat-syaratnya kan tinggal buka Instagramnya itu bisa. Ada kepentingan khusus. Tapi bukan hanya Instagram, kalau kayak gitu Facebook pun bisa, atau webnya juga lebih bagus. Nah, Instagram, makanya menurut saya penting ekosistemnya dulu yang dibangun. Nah, ekosistem itu berarti platformnya tersedia, kontennya pasti ada lah karena pasti akan ada informasi. Nah, yang paling penting kalau mau main di
di media digital seperti Instagram, tampilannya gitu. Tampilan. Seringkali Instagram gagal optimal karena tampilannya tidak optimal, Mas. Kayak beberapa tahun lalu Instagram kita ya di kementerian-kementerian itu yang like cuma 1, 2, bahkan kita sendiri kadang-kadang nggak mau melihat Instagram kita sendiri begitu. Karena salah satunya adalah kontennya. Nah, itu menurut saya kesiapannya kayak apa, Mas? Mas Ridwan? Pembuatan konten yang menarik itu di tempat sampean bekerja itu gimana? Oke, baik, Pak. Alhamdulillah, karena kebetulan saya juga merupakan seorang, selain saya sebagai penghulu, saya juga merupakan seorang vendor dari sebuah, Nah, cocok berarti. oke, Aman. saya juga punya vendor di area Instagram, Pak, dari vendor wisuda. Jadi Saya kebetulan saya pikir juga, tadi akan minta Pak Bahrul Fala menyewa orang lagi. Wah, itu nggak disetujuin itu. Oke, jadi oke. kebetulan saya juga merupakan seorang owner dari vendor wisuda, Pak. Jadi untuk kebutuhan konten yang menarik, insya Allah saya bisa membangun konten yang menarik sekaligus memberikan informasi yang edukatif juga untuk Follower teman-teman di. IG-nya KUA sampean sekarang berapa? Kang? Untuk sekarang masih di area di sekitar 201 pengikut, Bapak. Oh, itu tugas sampean tuh meng-up sampai Iya, ribuan ya. ya Nah, kalau kebetulan, mohon maaf saya potong, Bapak. ya, Kebetulan sewaktu coaching bersama Pak Rois Mustafa sendiri juga sudah disampaikan untuk peningkatan followers dan insya Allah semoga dari aktualisasi baik. nanti saya bisa Berarti meningkatkan. nanti pada saat seminar apa namanya Pak Rois setelah ini Pak Rois? Seminar apa namanya? Aktualis. Nanti laporannya terakhir, laporan Kalau kita kan seminar aktualisasi. hasil namanya. Kalau di sini seminar apa namanya? Seminar laporan. Seminar laporan. Jadi Tantangannya Pak Bahrul sudah dari 201 itu menjadi 1000 lah. Bisa nggak? Masya Allah. Amin, Bapak. Amin. kalau Oke, yang paling fake tidak sih ada gampang Pak Sabri lah. Janganlah, Insya Allah. jangan membeli. Oke, cukup saya pikir Ya. ya, karena Pak Ridwan seorang konten kreator juga atau vendor ya, saya pikir aman aja, bisa jalan ini barang. Gitu. Insya Baik. Allah ya. Oke, Insya Allah. sip. Amin, amin, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sapri Wasahri dan Pak Bahrul Falah sudah ada di sini membimbing saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.